Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Kita insya Allah bisa kembali sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-213. Temanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan, untuk menyelesaikan perselisihan di antara manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi kabar peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka itu kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Alkitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki di antara mereka sendiri. Maka Allah memberikan petunjuk orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan sekehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu adalah umat yang satu. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menerangkan dalam tafsir beliau Saffatut Tafasir, maknanya adalah artinya kanu 'alal imani wal fitratil mustaqimah fakhtalafu wa tanaza'u. Artinya manusia itu dahulu adalah dalam keimanan yang fitrah dan lurus, lalu mereka berselisih dan bertikai. Sementara Imam Al-Qurtubi senada juga menerangkan kanan nasu ummatan wahidah ay ala dinin wahidin, yakni umat itu dahulu menganut agama yang satu. Ubay bin Ka'ab mengatakan juga dengan Ibnu Zaid juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia dalam ayat ini adalah anak cucu Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dalam bentuk manusia dari tulang rusuk Nabi Adam, kemudian mereka mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan antara Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam itu berselang 10 generasi. Semuanya berpegang teguh kepada syariat Allah. Kemudian terjadilah perselisihan di antara mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi yang menyampaikan kabar gembira dan pemberi peringatan. Hadirin rahimakumullah,
Kalimat yang berikutnya adalah fab'atsallahu an-nabiyina mubashshirina wa munzirin. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Artinya ba'atsa an anbiya li hidayatin nasi mubashshirina lil mu'minina bi jannatin na'im. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi tersebut untuk memberikan petunjuk kepada manusia, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan kenikmatan surga, wa mundzirina lil kafirina bi'adzabil jahim, dan memberikan peringatan terhadap orang-orang yang ingkar, terhadap orang-orang kafir dengan azab yang pedih dari neraka jahim. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa jumlah mereka, para nabi tersebut, ada 124.000 orang, dan yang menjadi rasul di antara mereka ada 313 orang. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fih. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberikan keputusan di antara mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan. Artinya, wa anzala ma'ahumul kutubas samawiyyata lihidayatil basyariyati hala kauniha manzilatan bainan nasi fi amriddin alladhi ikhtalafu fih. Allah telah menurunkan bersama mereka para nabi tersebut kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab dari langit, untuk memberikan petunjuk kepada manusia keadaan yang diturunkan kepada manusia tersebut dalam persoalan agama yang mereka tadinya melakukan perselisihan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat berikutnya dalam ayat ini adalah wa makhtalafa fihi illal ladzina utuh. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab. Artinya, wa makhtalafa fil kitabil hadi al-muniri al-munazzal li izalatil ikhtilaf. Dan tidaklah berselisih tentang kitab yang memberikan petunjuk kepada jalan yang terang yang diturunkan untuk menghilangkan li izalatil ikhtilaf, menghilangkan perselisihan, melainkan orang yang telah diberi kepada mereka Alkitab mim ba'di ma ja'athumul bayyinat, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, mim ba'di zuhuril hujajil wadihati wad dalailil qati'ati ala sidqil kitab. Setelah datang bukti-bukti yang nyata dan dalil-dalil yang pasti atas kebenaran kitab, faqad kana khilafuhum an bayyinatin wa ilmin la an ghaflatin wa jahlin, bahwa perselisihan di antara mereka tersebut itu berdasarkan pengetahuan dan bukti-bukti, dan bukan karena kebodohan dan kealfaan mereka. Bagyam bainahum, itu karena dengki di antara mereka sendiri. Artinya hasadan minal kafirina lil mu'minin, adanya kedengkian dari orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan sekehendaknya. Hadallahul mu'minina lil haqqil ladzi ikhtalafa fihi ahlud dhalalati bitaysirihi wa lutfihi. Artinya Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang mukmin kepada kebenaran tentang hal yang diperselisihkan oleh orang-orang yang sesat dengan kelembutan dan kemudahannya. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Akhir dari kalimat ayat ini adalah, dan Allah selalu memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya kepada jalan yang mustaqim, yang lurus. Artinya yahdi man yasha'u hidayatahu ila tariqil haqqil mausil ila jannatin na'im. Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki
kepada jalan yang benar yang menghantarkan mereka kepada al-jannah, kepada surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-213. Hendaknya tidak ada lagi keraguan sedikit pun dari kita tentang kebenaran Alkitab, tentang hujah-hujah kebenaran Al-Quran, yang insya Allah jika kita konsisten melaksanakannya akan menuntaskan jika ada perselisihan dan akan memberikan petunjuk dan kebaikan di jalan kehidupan di dunia. Dan selanjutnya insya Allah petunjuk dari Al-Quran tersebut akan menghantarkan kita kepada meraih surga. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.